Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات رحمني الله وإياkum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang tak pernah Allah lupa kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menggunakan nikmat-nikmat ini dengan kebaikan, dimanfaatkan untuk ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan dan amal saleh kita di sisinya. Kemudian ucapan salat dan salam sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengucapkan salawat dan salam makin cinta dengannya dan hati kita semakin merindukannya. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan pagi ini tentang surat Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullah wa yaqra'u al-Fatihata, dan dia membaca Al-Fatihah. Wal Fatihatu sab'u ayatin, dan Fatihah itu ada 7 ayat. Awaluha, pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa akhiruha ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Qala wa dalilu dzalika, adapun dalil dari surat atau bacaan surat Al-Fatihah ini dalam salat, hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi dia berkata, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berkata, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, aku bagi salatku antara aku dengan hambaku dengan 2 bagian. Fa nisfuha li, dan separuhnya untuk aku, wa nisfuha li abdi, dan separuhnya bagi hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Yaqulul abdu, ketika seorang hamba berkata atau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaqulullah ta'ala, Allah berkata pula, Hamidani abdi. Di saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan, hambaku memujiku. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa
Allah membagi salat kepada dua bagian. Bagian yang pertama untuk hambaku dan bagian kedua untuk aku. Maka Allah Ta'ala mengatakan ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan berkata hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa yaqulul abdu, ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah langsung mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa yaqulul abdu, ketika seorang hamba berkata maliki yaumiddin, maka Allah katakan yaqulullahu ta'ala majjanani abdi, hambaku mengagungkan aku. Subhanallah. Ketika kita membaca 3 ayat di depan ini, maka Allah katakan dengan apa yang disampaikan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul abdu, ketika seorang hamba berkata tadi maliki yaumiddin, maka Allah katakan majjadani abdi, hambaku menyanjung atau mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba berkata membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ini dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung mengatakan qala Allah hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika seseorang meminta kepada Allah, maka Allah beri. Qala fa idza qala, apabila seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, maka Allah katakan qala hadza li abdi, ini bagian hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan bagi dia apa yang ia minta. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari dialog ini, dari penjelasan hadis ini, maka jelaslah betapa subhanallah salat itu merupakan sesuatu yang sangat agung antara kita dengan Allah. Karena Allah berkata langsung dengan apa yang kita baca di dalam salat kita. Terjadi dialog yang agung, terjadi komunikasi yang luar biasa bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabayyana bihadzal hadits, maka jelaslah bagi kita dengan hadis ini anna awwal al-Fatihati, pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, qala syarih waffaqahu Allah, idza istaftaha al-musalli, apabila seorang hamba memulai salat, thumma ta'awwadh, seperti mana kita sudah bahas, wa takbir, setelah itu dia meletakkan tangannya bersedekap di dada, setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah, ya afwan, setelah itu dia membaca surat istiftah, membaca istiftah dalam salat, ya. Setelah itu thumma ta'awwadh, dia berta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma basmalah, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu hadhihi sunanun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua ini adalah sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Fa innahu yashra' fi ruknin huwa qira'atul Fatihah. Kemudian dia memulai membaca salah satu rukun adalah membaca surat Al-Fatihah. Karena Nabi SAW mengatakan la salata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin waffaqahullah, wal Fatihatu 7 ayatin, Fatihah itu 7 ayat, bila khilafin baina ahli ilm, tanpa ada khilaf di antara para ahli ilmu. Bahwa Al-Quran, Al-Fatihah itu ada 7 ayat tanpa khilaf. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala walaqad atainaka 7 minal mathani wal Qur'anil azim, itulah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad as-sab'an minal mathani, ini nama, salah satu nama dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada beberapa nama yang disebut oleh para ulama, ini berdasarkan nas-nas yang ada, di antaranya adalah ya,
sab'an minal masani atau as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Ya. Kemudian di situ tidak ada khilaf ulama ya. Sekali lagi tidak ada khilaf ulama bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat. Dan di antara ayat nama daripada surah Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani. Lakin kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi ikhtalafa ulama'ul addi al-Qur'ani fi addi as-sab'i hadhihi min aina yabda. Yang terjadi khilaf adalah dari mana memulainya. Jelas ya? Al-Fatihah 7 ayat, tetapi yang menjadi perbedaan mereka dari mana ayat 1-nya, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 7-nya. Ini yang terjadi khilaf kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Fa fil addil kufi masalan, misalnya dalam hitungan Al-Kufi dari Mushaf Al-Kufi, wa huwa alladhi alaihi rasam Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, seperti yang tertera dalam rasam Mushaf Madinah, ju'ila raqmul ayat al-ula ba'da al-basmalah, dijadikan ayat yang pertama setelah basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim, yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Wa hadzal haditsul ma'thur 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalam hadis ma'thur, terdapat dalam hadis yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, dalla ala anna al-basmalata laysat ayatan min al-Fatihah, menunjukkan bahwa basmalah ay bismillahirrahmanirrahim dalam yang tertera di dalam setiap surat kecuali surat At-Tawbah, maka dia bukan dari surat Al-Fatihah. Wahia sab'un bi an takuna al-ayatul akhira fi rasm mushafina al-maqsumatan ila ayataini, di mana 7 dengan ayat yang terakhir dalam mushaf kita terbagi kepada 2. Firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini 1. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini 7-nya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ini yang ke-6, dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7-nya. Fatakunu alamatul ayati ba'da qawli ta'ala ihdi siratal ladzina an'amta 'alaihim, hadhil ayatu sadisa thumma allati taliha hiya as-sabi'ah. Kalau dimulai dari alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi pada surat Al-Fatihah. Wa ala hadzal 'add al-Hijazi wa ghairuh. Wa hadzal haditsul 'azim fihi bayan, di dalam hadis yang mulia yang kita baca tadi, yang agung tadi, maka fihi bayan jalalatul Fatihah, menjelaskan keagungan surat Al-Fatihah. Hatta sammaha Rabbu subhanahu wa ta'ala salatan, sampai Allah mengatakan surat ini sebagai salah namanya. Wa jaa fi sahihaini min hadithi Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Perhatikan ini, bahwa tidak sah salat seseorang di mana ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, wa ta'ammal ma fiha min asrar al-khitab bain al-khaliq wal makhluq. Yang kedua, perhatikan juga bagaimana rahasia ya dialog antara seorang khalik dengan makhluk. Wa rabb wal marbub, yang mengatur Rabb dan yang diatur. Wa tawaddudur Rabb subhanahu wa ta'ala bi ila 'abdihi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyayangi hambanya. Ba'da an hadhara al-'abd hamdahu wa thana' alaihi wa tamjida, setelah seorang hamba membaca, memujinya, menyanjungnya dan mengagungkannya, Allah balas itu. Allah tidak biarkan kita hanya membaca Al-Fatihah itu, tapi subhanallah, seperti yang Nabi sampaikan di dalam hadisnya itu, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sambutan dengan ucapan pula. Fa'atallahu azza wa jalla ma sa'al, Allah berikan dia apa yang ia minta. Wa hadahu ila siratil mustaqim, dan Allah beri dia petunjuk kepada jalan lurus.
Hal ini kita subhanallah setiap hari kita minta minimal 17 rakaat sehari semalam, itu minimal. Ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah, ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, hari-hari kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus, dan Allah akan memberikannya sesuai dengan janjinya bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada makhluknya. Wa idza ta'ammal al-insan, apabila seseorang memperhatikan ini fi athna'i qira'ati al-Fatihah, dia mentadabburi, menghayati setiap bacaan dalam salatnya, ma'ani hadzal hadis, arti dari hadis ini. Jadi seseorang diminta fokus untuk salat. Di dalam salatnya diminta dia menghayati apa yang ia baca. Apabila dia menghayati yang disebutkan Allah dalam hadis ini, maka itma'anna qalbuh bis salah. Salat itu akan menjadikan hatinya tenang. Wa dhaqa halawataha, dan dia akan merasakan manisnya dan indahnya salat itu. Bayangkan ya, kalau salat kita hayati dengan ketika kita alhamdulillahirabbil alamin membaca al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Bayangkan, Allah langsung yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan demikian. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini betapa agungnya salat itu. Maka wajar salat yang merupakan salat ini merupakan salat yang amal yang menjadi tiang agama kita, amal yang menjadi penopang seluruh amal yang lainnya. Karena salat itu sangat agung di dalam agama kita. Salat itu sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita, apalagi yang dibanggakan oleh seorang hamba dalam dirinya, apalagi yang dibanggakan oleh seorang hamba dalam kehidupannya daripada ibadah salat ini. Tidak ada yang bisa melewatinya, dan tidak ada orang yang bisa, tidak ada sesuatu yang bisa melebihi dari ibadah salat itu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Wal imam ad-da'wah Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab risalatun nafisatun fi tafsir surah al-Fatihah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di mana seorang imam di dalam dakwah ini yang disebut dengan Syekhul Islam yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi punya satu tulisan yang sangat bagus di dalam menafsirkan tentang surat Al-Fatihah. Wabasata fiha hadzal ma'na, dan di dalam kitab tersebut pun dia menjelaskan makna yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mentadaburinya, membaca kitab ini, penjelasan surat Al-Fatihah secara lebih rinci. Kama anna lahu risalatan ukhra, dia juga punya kitab yang lain, ismuha maqasidus salah, sifat atau tujuan maqasid as-salat. Dia juga selain punya tafsir surah Al-Fatihah, dia juga punya kitab maqasidus salah, itu bi'at bi'isim fadailus salah, dicetak dengan sebutan nama fadailus salah, keutamaan salat. Yang bagi, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, menasihati kita semuanya, alal muslim ayya'taniya biqira'atiha, bagi setiap muslim untuk membacanya. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya. Wa hiya uraiqatun yasiratun ya'rifu biha al-mar, hanya beberapa lembar kecil saja, lembaran tipis saja yang diketahui oleh seorang hamba qadra dzauqis salatis, kedudukan, keutamaan, keagungan salat, wal ikbali 'ala Allah tabaraka wa ta'ala fiha, dan dia merasakan betapa dia datang menghadap Allah ketika dia dalam kondisi salat. Ikhwani, surat Al-Fatihah mesti kita tadabburi, kita dalami maknanya, betapa banyak faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan yang terdapat pada surat Al-Fatihah tersebut. Ya, karena
selain dia, Nabi juga menyebutkan bahwa seluruh isi Al-Quran itu terkandung pada surat Al-Fatihah. Terkandung pada surat Al-Fatihah. Dan tentu ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, kemudian di samping itu juga surat Al-Fatihah ini bisa kita jadikan bacaan ruqyah kita. Bacaan ruqyah kita. Di mana Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyatakan ada dua surat syarat Al-Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah. Kita perhatikan kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin bahwa ada dua syarat Al-Fatihah bisa dijadikan ruqyah. Yang pertama kata beliau, yang membacanya mengimani bahwa bacaan tersebut adalah ruqyah yang bermanfaat. Kita sebagai peruqyah yakin ini sebagai bacaan ruqyah yang memberikan manfaat. Yang kedua, dibacakan pada orang sakit yang mengimani kalau ruqyah bacaan dengan Al-Fatihah bermanfaat. Ini dua sisi ya. Kita yang membacanya mengimani bahwa ini bermanfaat, dan yang dibacakan padanya mengimani pula bahwa ini surat Al-Fatihah bermanfaat baginya untuk ruqyah. Nah, ini kan berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bi hayyin min al-ahya'il Arab fasadafuhum falam yudhifuhum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam safar, sebuah perjalanan yang jauh, lalu mereka melewati suatu kampung Arab, ya. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, ya, dijadikan, ya, dijamu, ya, sebagai tamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayy ladiun aw musab. Penduduk kampung tersebut kemudian berkata pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya, karena pembesar kampung ini sedang tersengat binatang atau diserang demam. Nah, ini. Faqala rajulun minhum, na'am. Di antara para sahabat yang berkata iya. Fa'atahu farqahu, kemudian dia mendatanginya pembesar tersebut dan meruqyahnya. Faqara'ahu faruqahu bi fatihatil kitab fabara'a ar-rajul, dia baca surat Al-Fatihah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan laki-laki ini. Fa'atiya qathi'an min ghanamin fa'aba ay yuqbalaha, kemudian dia diberikan seekor kambing namun ia enggan untuk menerimanya. Ya, kemudian waqala hatta uzkur dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta azkura dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalika. Dan hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah wallahi ma ruqitu illa bi fatihatil kitab, wahai Rasul, aku tidak meruqyah kecuali dengan Al-Fatihah. Fatabassam, Nabi tersenyum, qala wa ma adraka annaha ruqyah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, menerima, menyampaikan bagaimana engkau bisa tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Subhanallah. Inilah para sahabat, ya. Thumma qal khudhu minhum wadribu ila wadribu li bisahmin ma'akum. Lalu kemudian Nabi sabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potonglah untukku sebagiannya bersama kalian. Nah, inilah kisah tentang ruqyahnya para sahabat terhadap orang pembesar dari kampung tersebut. Ikhwani, surat Al-Fatihah merupakan surat yang agung yang merupakan wajib untuk dibaca di setiap salat kita, dan dia merupakan surat yang bisa kita jadikan ruqyah dalam kehidupan kita. Ruqyahlah, yakini Allah akan sembuhkan dengan bacaan kita dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan pembahasan pagi ini bisa kita pahami dengan baik, dan insyaallah akan kita lanjutkan
tentang pembahasan berikutnya, yaitu tentang Al-Basmalah, masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Ini baru landasan hadis yang menjadikan dasar Al-Fatihah itu wajib untuk kita baca dalam setiap salat kita. InsyaAllah kita akan membaca Al-Basmalah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.